ngono kudune iku lagi diupload. Enggak iki lho Mas Galuh. Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi dengan Ari Wong Solo. Iki karo Mas Galo. Halo. Mas Galo dari Randu Blatung. Dari Randu Blatung. Karo Saya suka Mas Suka dari Jeporo guys, dari Jeporo. Ini kapal tanker. Kontainer. Mas CGM Bomere. Kontainer tanker. Kontainer yo tanker. Tanker dalam minyak. Oh iya dek bener. No ning kene ngarani tanker. Tanker. Dadi ini kan ya padha. Ayo rene cah bagus ini. Piye ki kabare Mas? Dari Indonesia tanggal piro? Dari Indonesia Loh, kita tak bagus. berangkat tanggal 8. Tanggal 8. 8 dari Jakarta tanggal 8. Heeh. 7 malam. Tapi ketoke piye dengan protokol-protokol piye Mas? Ya protokolnya ya kita harus spesial dulu sebelum berangkat. 24 jam sebelumnya kan? Ya, paginya kita Biasanya jenengan dari PT apa iki? ini dari Visip Indonesia, Jakarta. agen di Jakarta. Tapi kan oke kan? Aku belum tahu krungu Visip kuwi. Alhamdulillah, oke lah selama. Visip selalu cuman itu kapal apa jenenge? Banyak sih Bu, kalau Visip itu banyak. Tanker, Cuma saya ikan. sendiri di Visip ya, alhamdulillah lumayan udah lama. Mulai dari yang ini kan Visip kan dia kayak agensi untuk kru. Lah iya, Penyalur, oh. penyalur. Iya. Kalau saya sendiri kemarin kan di SMA-nya itu saya kalau sama kapal ini udah 3 kapal. Ah ya tapi DE itu cuman untuk kapal-kapal apa? Ya ada Kontainer. ada Ikan ora kan? Enggak ada. Ayo. Kontainer, terus supply, terus Supply. bulk carrier. Oh, tapi kan akhirnya oke enggak mencera. Insya Allah ya yang kapal-kapal kayak gitu biasanya bagus, tapi sing rodok mencera-menceri kapal ikan, iya ora? Nggih. Kapal iwa. Rata-rata ya Gitu? itu agensinya Bu biasanya. Iya, tapi tulisan jenengan yo sewu STM apa SMA? Kula nggih alhamdulillah saking Universitas PL Akademi terus saking Amni Semarang. Perlautan kuwi. Apa Di jenenge? Pelayaran. Akademi Maritim. Alhamdulillah ya Allah. Kan bukan semuanya cuma dari lulus STM ya? Mboten. Kok kenapa enggak di yang angkatan laut kuwi piye toh? Kalau angkatan laut ya beda Bu. Beda ya, dia dari PLNI terus masuk lagi sekolah ya? Ya bisa sih dari kayak kita ini kan dari akademi kayak gini kan. Oh. Nanti kalau mau ke jadi tentara ya kita harus daftar lagi. Iya, tentara ya harus daftar lagi tentara ya Mas yo. Dan Makanya bisa ada kita nilai plus dari Makanya kuwi lho Mas, aku selalu ngomong di dalam YouTube saya, orang Indonesia kuwi wis number one of the world for marinir perlautan. Ya, Iya ora? Dijunjung tinggi tenan lho Mas. Soalnya bener tenan ra ngapusi aku. Soalnya aku ki selalu kalau ngomong ada masalah, ada apa, semuanya ngomong Indonesia wah the best. Indonesia the best. Soalnya kenapa Bu? Indonesia itu bagusnya itu ya kita tahu sendiri kan Bu, Indonesia itu orangnya undang-undangnya kan bagus. Jadi itu Iya. banyak diterimanya ya di situ itu. Indonesia Mas, ngerti nggak Rata-rata. kalau orang luar negeri semuanya itu ngomong Indonesia itu penurut. Nah, ya. Nah dari kata penurut, gue genah ketok unggah-ungguh selalu dipakai. Iya nggak? Yo 1001 lah wong sing Ya. Nyun sewu, ini bukan kita Karakter untuk orang kan beda-beda. mencas orang lain ya, tapi ini kita ngomong realita. 1000 paling ada 21 yang dia Ya, silakan. kebanyakan ngerti dewe. Kalau orang kita di luar negeri, wah iki lho aku nang Eropa sok. Pengen ngerti nggak? Tapi insya Allah kalau dengan mas-mase yang ngerti, insya Allah tetap orang Indonesia tetap mau Indonesia. Kita orang kalau khususnya orang Jawa lah, udah dari kecil kan ditanamin Yo. cara undang-undang sama orang Ya, lain, bener. sama orang tua, gitu, sama pantaran atau bahwa kita juga masih menghargai gitu. kan. Iya, Kita bener. harus wah begini. Iya, orang yang orang Jawa genah ya Mas ya, Iya. orang Jawa itu nggak genah. Tapi kadang LSID orang Indonesia ini terlalu nurut, jadi Iya. dipergunakan, diperalat. Nah, kebanyakan tapi saya ngerti, wong kula tidak ngrogel. Iya. Iya enggak? Kalau wong Jawa di itek-itek saya yang ngrogel. Iya. Sekarang ini kita flashback untuk pengalaman dari insya Allah sekarang nggak ada mas-mase yang kena masalah di kapal khususnya ikan Cina. Oh iya, kapal Iya kita nggak? memang Iya, banyak iya. sekali permasalahan. Permasalahan itu baca di selalu berita. bergulir. Jadi ini silih berganti Thomas. Sekarang yang saya berbicara ini dengan orang yang
berpengalaman, corone wis jenengan sing dari SDM-nya yang mumpuni, gitu. Jadi kita bisa sharing yang lebih konkret corone, gitu. Sekarang piye Mas? Pendapat jenengan kalau untuk kapal ABK? Nun sewu, ini kita ngomong ya, ini kita di video jadi kita tidak mendiskriminasikan seseorang atau kita merendahkan satu sama lain atau mencas orang lain, bukan. Kita hanya ngomong realitas seadanya. Sekarang kalau kapal Cina, khususnya kapal ikan, itu kalau terjadi permasalahan, kenapa tumbalnya selalu orang Indonesia? Pendapat jenengan piye? Ya, kalau pendapat saya kadang kan kita juga proses awalnya juga perekrutannya kita nanti dari agensi apa, kadang kan masalahnya di situ. Kadang kan cuma ada agensi yang abal-abal juga banyak. Nah itu, terus? Itu. Jadi ada yang nggak tahu, ya asal yang penting berangkat kerja, tapi agensinya kan kita kurang begitu tahu agensinya ini bagus hendaknya. Harusnya kan kalau mau kerja kayak gitu kan ada rekomendasi dari kawan-kawan, oh agensi ini yang bagus, jangan asal naik. Nanti ujung-ujungnya ya permasalahannya pas waktu di kapal. Iya. Kalau ada apa-apa, ya kita nggak, istilahnya dari segi ini juga mungkin segi bahasa kita kurang juga, jadi kita mau komplain juga susah. Iya, benar. Kadang orang Cina kan kadang mereka juga nggak tahu bahasa Inggris, juga belum tentu mereka tahu bahasa Inggris. Iya benar. Jadi intinya itu pertama dari apa? Agen. Ya, agensinya juga. Agensi. Masih piye pendapatmu dari mana? Ya benar, dari agensi yang pertama. Soalnya Terus? ya ini minta tolong lah untuk ke agensi-agensi untuk kapal ikan yang di Indonesia itu harus diperjelas gitu. Maksudnya kerjasamanya sama perusahaan dan kapal Cina itu harus diperjelas gitu. Soalnya ini orang kita sendiri gitu. Ya, kalau bener. ya saya punya sepupu juga itu sama di kapal ikan, cuma saya lupa itu agensinya apa. Itu setengah gajinya juga nggak keluar. Nah itu permasalahannya Mas. Permasalahannya jadi itu apa mungkin dari Nyosewu? Sebetulnya kalau kita ambil intinya dari SDM itu nggak mungkin. Iya nggak? Dari SDM. Kalau itu 7 tahun yang lampau itu si SDM. Karena kenapa? Dia bisa membaca, bisa bekerja. Belum dia naik kapal kan sudah dibekali. Tapi Mas, juga. Ya benar. Tapi itu 7 tahun yang lampau, 8 tahun yang lampau, itu orang nggak bisa membaca, bisa ke Eropa dengan kapal ikan. Piye pendapatmu? Kalau yang dulu pernah ada apa jenis antem-anteman, pernah diantemi, diajar, pokoknya seperti eksploitasi. Jadi seperti di Indonesia diperjualbelikan, setelah sampai di kapal nggo bal-balan sak senenge dhewe. Ngerti kan itu? Nah itu pendapat jenengan gimana? Kalau ini 7 tahun yang lampau loh, 7-8 tahun. Ini kalau saya ngomong masalah yang tidak bisa baca. Tapi kalau yang untuk akhir-akhir ini ada juga seperti itu. Untuk masih ada kekerasan tapi bukan di Eropa, itu di Kepulauan Asia. Nah kuwi Mas, itu kalau memang dulu mungkin SDM-nya kurang begitu. Nyuwun sewu ya, nyuwun sewu untuk semuanya, seluruh saudara-saudara saya, teman-teman, anak-anak saya. Aku orang elek niku wele, tapi memang ini kenyataan. Ini 8 tahun yang lampau. Itu memang SDM-nya masih harus dibenahi. Iya enggak? Kalau yang sekarang insya Allah untuk kapal-kapal ikan, sing kemarin 2 tahun itu ada juga yang udah lulus SMA, ada yang dari pelayaran, terus yang kemarin lampau 5 tahun yang lalu itu dari Lampung itu malah 1 kelas pelayaran itu masuk di kapal ikan itu. Itu agen yang dari Tegal, dia nyari broker ke sekolahan itu dan menyalurkan itu. Nyatanya ya seperti itu lagi. Untuk kapal ikan terjadi itu. Nah, yaitu balik lagi tadi untuk agensi yang di Indonesia itu jangan mikirin untung lah. Nanti mikirin untung doang, cuma ini saudara kita sendiri yang diperalat itu. Benar. Harus ada ya itulah. Paling enggak ada jaminan hukum, misalkan kalau ada apa-apa gitu. Kita kan kalahnya di situ kan. Iya, benar Mas. Nyun sewu. Niki kita rada melenceng sithik. Kontrak jenengan perjanjian apa kontrak? Kontrak PKL 6 bulan plus minus itu. Perjanjian kontrak kerja? Iya. Perjanjian. Nah, kuwi Mas. Sistemnya outsourcing. Iya, sorry.
ini yang saya tahu ya Mas, kalau saya jenengan di kapal khususnya peti kemas itu alhamdulillah nggak pernah ada masalah. Iya, Kapal peti kemas, kapal tanker itu nggak pernah ada masalah. Kapal pesiar nggak pernah ada masalah. Yo ada masalah tapi kecil, nggak sampai keluar jangkauan. Jadi intern di dalam itu tok. Pernah juga ada kapal kontainer dulu Pak, tapi dulu banget itu nggak dibayar. Tapi itu semua kru sampai jadi kaptennya. Itu memang yang salah owner yang dari Korea. Itu tapi dulu pernah 1 kali tok. Ya kadang ada sih dua itu, tergantung juga kadang company-nya yang owner yang di atas yang ownernya itu. Pas lagi ya mungkin lagi pilot atau Iya, apa, jadi ya tapi mau itu efeknya ke kru. Iya, itu satu kru kapal dari kapten semuanya nggak dibayar. Semuanya nggak dibayar. Tapi alhamdulillah waktu itu terus direalisasi ya dibayarkan karena dia nggak mau jalan mogok. Iya. Karena saya Ya, juga masih rata-rata memang begitu Bu. Saya juga Rata-rata masih dengan nanti kru kapalnya ambil decisionnya ya begitu. Tindakan Kita nggak ada sendiri. ini mungkin oke lah dalam 1 bulan ini belum dibayar, oke dia bilang dari office nanti bulan depan. tomorrow. Bulan depan. Nah bulan depan itu nggak ada. Lah akhirnya kan kesabaran orang pasti kan ada batasnya kan. Ya. Kita kerja kan juga bukan untuk kita tapi Iya. untuk keluarga di rumah Bener, juga ya. itu sampai belot Mas, Makanya saya ngerti kan. itu sampai Nah, itulah. belot. Nanti ujungnya itu karena kita mikir di rumah, wah, di rumah kita harus ngirim duit ke rumah tapi kok nggak dibayar gaji kita ya mau nggak mau kan akhirnya Ya benar itu. Mas, itulah benar lah, Tapi itulah itu salah satu. resiko pekerja migran. Iya. Salah satu Jadi ini untuk itu. resiko pekerja migran itu yang perlu authentic power itu yang ada di agen. Agen dia bisa tegas, dia bisa ini nyon sewu karena saya belum pernah menjadi agen, mungkin Bu Hari omongannya tok coba ini lakoni mungkin gitu. Ini kalau nanti ada agen-agensi yang dengar dia akan ngomong Bu Hari gue ngomongnya tok tapi belum pernah menjalani. Walaupun saya belum pernah menjalani tapi aku melu ngrasakne. Iya. Saya mengerti. Ya Ramas. Iya. Pasti tiap orang Indonesia kesini Ya, pasti pasti ada akan ngadu. keluh kesah. Iya, Kalau iya memang untuk agen ini yang selalu saya tangani itu agen-agen ikan. Agen-agen ikan di Indonesia itu terlalu, ini anggapan saya, mungkin kalau anggapan dia nggak akan begitu. Oh Mbak Bu, saya itu memperjuangkan mereka, tapi kebanyakan nyatanya yang kita omongkan dari kru. Nah, ada Kru. juga sih yang agen dari kapal-kapal long line itu ada yang baik juga ada. Ada, yang nggak baik enggak, juga bukan semuanya elek, semuanya. bukan Sama, semuanya Bu. elek. Nah, Ya. di kapal-kapal ini juga kontainer kadang ada yang agennya baik, ada yang enggak juga. Tapi dari 100%-nya itu 50% itu kapal long line itu kayak ngono. Tapi Ya, kalau banyak. kapal-kapal lainnya paling 95%. Ya Ra, Mas. Karena saya nggak pernah ada dengar, dulu Mas. tuh, Bu, di long line dia itu udah hampir mau lama itu, dia hampir mau 8 tahun di situ. Itu juga fine-fine aja kok Bu, enak dari Oh, iya. agensinya itu. Mas, Iya. kalau kapal ikan Jepang itu fine. Ya Jepang kayak ini apa Australia kan ada. Itu fine, itu Rata-rata yang bermasalah. iwa Cina. Iya, Lah, rata-rata kuwi Cina Cina iki. Lah saiki ngene, Mas. Sekarang ini kita ambil ben berapa puluh menit sing nonton karepmu gelem ora rapopo ora urusan. Rungokno sing gelem ya enggak, yang mau maju untuk kerja di imigran, iya enggak? Iya. Migran kapal sing ora ya karepmu. Ngene, Mas. Kapal Jepang itu di sini itu ada agen. Di sini. Iya, di sini ada company-nya. Jadi dia mempunyai orang untuk memonitor setiap kapal dan kru kapal. Everything happen, dia yang akan menghang semuanya. Jadi penaknya itu. Jadi untuk agennya itu yang di sini dia untuk menghandle makanan, untuk semuanya, pokoknya semuanya. Untuk Itu bahan bakar. semuanya. Nanti di sini udah bukan agensi lagi, mungkin dia buka Cabang gitu ya? cabang atau buka kayak perusahaan kan biasanya kan long line dia kan bawa Anak perusahaan. Iya, di Kan, sini kan? anak perusahaan iya. Nah, nanti kan Ada. paling dibawa ke sini. Iya, terus dia, dibongkar. heeh. Nah, nanti Nah, dia ini. Di sini namanya ada Japan Tuna. Itu dia kan punya office di sini kan. Jadi dia tangan kanannya dari semua kapal Jepang yang ada di sini. Jadi dia semua kapal dia masuk ke Masukin ke payungnya dia. Jadi untuk terus menghandle. Jadi kapal Jepang kan banyak.
atusan. Jadi dari satu payung itu dia ngurusi ki lho, agen A, agen B ini yang ngurusi nanti satu-satu gitu. Itu udah. Jadi enak Mas. Jadi ono masalah apa-apa dia cepet ngehandle. Jadi nggak seperti kapal Cina. Kalau kapal Cina itu sering saya katakan di dalam vlog saya. Kapal Cina itu ada agen tapi dia nggak mau menghandle semuanya. Dia cuma mau untuk kebutuhan dari kapal itu toh. Untuk orangnya dia nggak mau tanggung jawab. Orangnya nggak mau tanggung jawab. Soalnya ngerti, ownernya itu semena-mena dengan ABK. Itu agennya itu padahal teman saya sendiri. Ada apa-apa ngebela Ari, aku ramai campur. Aku urus aku kapal masuk, ngurusi visa, dokumen. Ya cuman itu toh. Aku nggak ngerti. Dia nggak mau tahu. Jadi ono opo-opo ya wis kuwi sing ngurusi kapten sama yang ngurusin corone yang di sini alhamdulillah saya dipercaya jadi saya. Iya. Itu kan Mas. Begitu, mungkin kaptennya juga agak takut juga sama owner jadi kan. Iya itu. Jadi Iya, kebanyakan iya, ngono ki lho Mas. iya. Jadi kenapa saya itu kadang ini Mas. Kenapa kok kapten-kapten itu sukanya seperti kekerasan di dalam kapal? Karena kenapa? Karena dia itu koyoknya dicas banget sama owner Iya. untuk kamu harus mendapatkan sekian ton Iya kan ini ikan. tuh ada target mungkin. Iya, jadi kalau bisa mungkin targetnya dari 10, kalau dia dapat misalnya sampai 12 atau mungkin dia kan nanti dapat fee atau apa kan nanti kan orang nggak tahu. Kapten yang tahu. Tahu. nah, tapi eleke tunjangan juga ngerti nyon sewu. Ke anak buah. Ini untuk ngomong bonus. Bonus itu memang apa ya diharuskan di kamu loh ini untuk kapal kamu loh. Untuk bonus itu memang diharuskan apa fee apa terserah dari. Kalau untuk bonus itu sudah masuk di PKL semua. Masuk di PKL. Jadi PKL itu tertera sudah apa subnya itu udah ada nanti kita ada. gaji pokok sekian, bonusnya sekian, terus apa sekian. overtime sekian, totalnya sekian ya sudah Oke. nanti kita terimanya itu Total dari- semuanya. Ya, termasuk itu tadi bonus tadi. Bonus termasuk bonus di situ. proyek gitu. Kalau Oh oke, berarti di ini perusahaan untuk kapal koyo jenengan untuk barang ya. maksudnya untuk yang company saya ini Company gitu. kamu. Nah, nggak ini- tahu untuk company yang lain Mas, gitu. ini juga ada. Ini kita ngomongkan lagi kembali flashback ke kapal ikan yang Cina. Itu ada juga yang ada bonus itu hak dibayarkan oleh kapten. Itu jadi hak. Jadi kalau kapten mau memberikan, dia akan diberikan. Kalau kapten nggak mau diberikan, ya wes itu haknya kapten. Itu bonus. Tapi ada juga yang bonus itu kayak on board. Padahal di dalam surat kontrak kerja itu ada gaji on board. Ya. Kebanyakan 50 Iya, 50 dolar, 50 dolar dari gajinya itu kan. dari gajinya itu Potong nah kan. on board. Tapi kebanyakan dari kapal-kapal ikan Cina itu mainstream. Dia akan meleset. Jadi on board itu dikatakan bonus. Nah, bonus itu di atas kapal yang 1 bulan 50 dolar. Umpamanya dia setahun di kapal nanti nyandar dia akan dikasih, tapi prakteknya nggak akan ada yang dikasih full seperti itu. Cuman dia nanti di tengah lautan setahun, otomatis dia akan dikasih 12 bulan 50 kali 12. Dia nggak akan dikasih itu. Terus nanti kalau sudah deal kasih memo itu nggak akan bisa dicairkan. Nah itu loh Mas, ini problem selalu terjadi di kapal ikan longline Cina. Tapi loh Mas, jadi saya itu ngomong selalu saya omongkan agen harus transparan. Yen memang on board kuwi yen ora dikekne ya ngomong ra dikekne, yen dikekne ya dikekne. Jadi mereka itu biar mengerti, nggak usah ditulis nenggon itu perjanjian kerja. Soalnya perjanjian kerja Mas yang saya tahu ya, nyuwun sewu untuk penegak hukum semuanya, saya nggak ngerti yang salah ya aku bener no. Yang saya ngerti Mas, perjanjian dengan kontrak itu lain. Kalau perjanjian itu hak masing-masing person. Perjanjian. Jadi aku karo kowe Mas, kowe gelem kerja karo aku, tak janji ini perjanjian bikin bahwa saya mau dibayar 1 hari 100 rupiah sekian dengan kerja 34 jam. Kalau saya keluar dari perjanjian ini saya mau dituntut 6.000, itu sudah deal real untuk pengadilan. Itu perjanjian kerja. Kalau kontrak
itu kita harus memakai undang-undang yang ada di tertera dari Undang-Undang 45 kita. Angel kan, saya belum pernah ada ngerti untuk kontrak kerja, yang kontrak kerja loh. Kontrak belum pernah tahu saya. Adanya perjanjian. Rata-rata mau perjanjian sih. Ratanya perjanjian. Soalnya perjanjian itu bisa dibikin dari agen-agen tertentu. Perjanjian kamu dengan agen A dengan agen B lain. Beda. Cuma mungkin dia ngatur ke, dia ambil sedikit dari undang-undang. Dia ambil cuman wah iki istilahnya tenaga kerja. ya, yang penting ini. Yang penting kamu kerja ora diajar, ora diantemi. Kamu mau kerja, pernah nggak? Saya pernah punya kontrak kerja, perjanjian kerja. Itu saya sanggup bekerja 54 jam tanpa berhenti apa berapa gitu loh Mas. Itu benar, itu saya punya itu. Itu untuk kontrak kerja kapal ikan nih, ikan Cina itu. Itu berapa jam tidak berhenti. Terus saya sanggup kalau mati dibuang di tengah laut dan dikeramasi di setempat keluarga dengan persetujuan keluarga. 6.000 oke, sudah. Itu langsung agennya langsung tak telepon, langsung tak protes itu. Itu perjanjian saudele dhewe. Teman laut ya itu agen kadang mempermainkan itu, dia nggak mau bikin ribet ya itu. Makanya begitu itu. Itu Mas, itu ada Mas. Balik lagi nanti yang susah ya pelautnya sendiri. Ya, Makanya harus diedukasi juga untuk pelaut-pelaut yang baru yang nah, makanya itu Mas. Saya selalu ngomong ke Mas semuanya. Sebelum kamu kerja teliti sekali kontrak kerja kamu, terus apa yang harus tanyakan. Bu, nggak bisa Bu, orang kontrak kerja aja dikasihkan di bandara, tanda tangan aja di bandara. Yo nggak teli kuwi agenmu, berarti dia nggak mau resiko, yang penting kue mangkat ya, agenmu oleh pangan. Ini kan kayak gini, udah naik pesawat sudah. Oke, jadinya dia dadak. Iya nggak yuk Mas, itu saya ngerti gimana cara permainannya dia. Saya nggak goblok, makanya saya kenapa wani ngomong, karena saya juga punya teman saya, bos ini dulu di sini. Dia punya pabrik di Murtania, dia Cina, dari sana, dari daratan Cina sana, sampai punya pabrik, dia punya kapal di sana. Pernah makan di sana, tak loni, wongmu gak ngantemi wongku ngopo. Wah, yura mungkin. Dia nggak ngerti bosnya, itu ownernya itu. Dia nggak ngerti. Kadang nggak tahu. Ownernya nggak ngerti itu. Owner itu malah dia kadang nggak tahu. Nggak ngerti dia. Tahunya dia tuh, untuk ini, untuk misalnya satu kapal ini pembayarannya lancar. Kita aja tahunya pembayaran lancar, terus dia misalkan dalam satu bulan dia bisa dapat tiket berapa ini, udah itu aja. Bonus. Terus kebanyakan bonusnya di itu. Nah, di kapal ikan itu nggak orang dikekne kuwi lho Mas. Yang main kayak informasi kayak kirim email apa itu kan cuma mungkin master aja, kaptennya aja. Apalagi orang kita, ya diomongke tadi, orang kita itu terkenal dengan manutnya, diantemi yo manut gedhe karo mantuk. Iya enggak? Jadi itulah. Makanya ya seperti kita katakan tadi Mas, SDM itu perlu. Iya enggak? Paling enggak untuk bahasa yes or no itu paling enggak, ya enggak. Jadi walaupun dia enggak ngerti dengan cara bicaranya di dalam kapal Cina, tapi paling enggak iso yes no. Kalau ada terjadi apa-apa dia bisa minta tolong ke